Baik, terima kasih atas kehadiran dan partisipasi kalian semua dalam melaksanakan kegiatan katekese pada pagi hari ini. Baik, tema katekese yang akan kita bawakan pada pagi hari ini yaitu keluarga sebagai benteng moral melawan korupsi. Tema ini mau menyadarkan atau mengajak kita semua bahwa dalam menjalani hidup ini kita selalu dihadapi berbagai bentuk godaan atau tantangan yang dapat merusak hidup kita dan moralitas kita. Baik, korupsi sebagai salah satu manifestasi atau pancaran dari ketidakjujuran dan penyalahgunaan kekuasaan telah menjadi masalah yang mengancam tantangan sosial dan keadilan di lingkungan masyarakat kita. Keluarga bukan hanya tempat di mana kita dibesarkan, tapi dalam hal ini sebuah lembaga pendidik pertama yang mengajarkan kita tentang kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin dalam hidup. Dalam konteks ini, keluarga berfungsi sebagai benteng yang melindungi anggota dari pengaruh negatif termasuk praktik-praktik korupsi yang merusak dan mengancam hidup kita di dunia ini. Maka dari itu, dengan adanya konteks ini, semoga dapat menginspirasi kita semua lebih menyadari peran kita dalam membentuk moralitas individu dan masyarakat, serta berkomitmen untuk menjadi benteng moral yang kuat dalam menghadapi tantangan korupsi. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, untuk mengawali katekese kita pada pagi hari ini, kita menyanyikan lagu pembuka. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Dan Bapa Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu karena atas segala berkat dan rahmat-Mu, sehingga dari malam hingga pada pagi hari ini kami masih bisa merasakan nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Allah Bapa yang Maha Kuasa, sekarang kami akan melaksanakan kegiatan katekese. Kiranya Roh Kudus-Mu selalu melindungi dan menuntun kami agar kami melaksanakan kegiatan katekese ini dengan penuh semangat dan baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baik, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, untuk mendalami tema katekese kita pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan cerita yang akan saya bawakan nanti. Baik, judul cerita yang saya bawakan, keluarga adalah harapan. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh pegunungan hijau, hiduplah sebuah keluarga sederhana yang bernama keluarga Santoso. Ayahnya Pak Santoso adalah seorang guru di sekolah, sementara ibu Santoso mengelola sebuah warung kecil di depan rumah mereka. Mereka memiliki dua anak, yaitu Rina dan Budi, yang masih duduk di bangku sekolah. Keluarga ini dikenal oleh tetangga-tetangga mereka sebagai keluarga yang penuh kasih dan selalu siap membantu orang lain. Suatu hari, desa mereka kedatangan seorang pejabat pemerintah yang baru. Pejabat tersebut namanya Pak Joko, datang untuk melakukan survei dan merencanakan pembangunan infrastruktur di desa mereka. Namun, Rina dan Budi mendengar bisikan-bisikan di antara warga desa bahwa Pak Joko terlibat dalam praktik korupsi. Banyak yang mengatakan bahwa ia meminta uang suap untuk mempercepat proyek-proyek pembangunan. Dalam hal ini juga Rina dan Budi merasa takut dan cemas, dan mereka pun pulang ke rumah untuk berbicara dengan orang tua mereka masing-masing, dengan orang tua mereka. Malam itu saat makan malam, Rina dan Budi menceritakan
apa yang mereka dengar dari Pak Santoso dan Ibu dari Santoso itu. Setelah mendengar cerita anak-anaknya, Pak Santoso berkata, "Anak-anak, korupsi adalah masalah serius yang dapat merusak masyarakat kita. Namun dalam hal ini kita sebagai keluarga harus menjadi contoh yang baik dan menolak segala bentuk ketidakjujuran." Lalu Bu Santoso menambahkan, keluarga kita adalah benteng moral. Kita harus mengajarkan nilai-nilai kejujuran dan integritas kepada kalian agar kalian tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab dan tidak mempengaruhi oleh praktik-praktik buruk. Keesokan harinya, Rina dan Budi memutuskan untuk melakukan sesuatu. Mereka mengajak teman-teman mereka untuk berkumpul di taman desa. Di sana, mereka berbagai informasi tentang pentingnya kejujuran dan dampak buruk dari korupsi. Lalu, Rina dalam hal ini memiliki bakat berbicara di depan umum, menjelaskan kepada teman-teman, kita harus berani mengatakan tidak pada korupsi. Jika kita semua bersatu dan menolak praktik ini, kita bisa membuat perubahan. Teman-teman mereka sangat terinspirasi dari berjanji untuk tidak terlibat dalam praktik korupsi, baik di sekolah maupun di masyarakat. Mereka juga sepakat untuk melaporkan jika ada yang melihat tindakan korupsi di sekitar mereka. Keinginan menarik perhatian warga desa, dan perlahan-lahan semakin banyak orang yang mulai berbicara tentang pentingnya kejujuran. Dalam hal ini, keluarga Santoso pun mengadakan pertemuan dengan warga desa untuk membahas masalah korupsi dan mencari solusi bersama. Seiring berjalannya waktu, desa kecil itu mulai berubah. Proyek-proyek pembangunan berjalan dengan baik dan masyarakat merasakan manfaatnya. Rina dan Budi bersama teman-teman mereka terus mendiskusi orang-orang di sekitar mereka tentang pentingnya kejujuran dan integritas. Dalam hal ini mau mengajarkan kita bahwa keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk moral individu. Keluarga Santoso dengan nilai-nilai yang mereka tanamkan berhasil menjadi benteng moral melawan korupsi. Dengan berani dan komitmen untuk berbuat baik, mereka tidak hanya berubah dari mereka sendiri, tetapi juga menginspirasi semua komunitas untuk menolak korupsi dan membangun masa depan yang baik. Akhirnya, desa kecil itu menjadi contoh desa-desa lain bahwa dengan kekuatan keluarga dan nilai moral yang kuat, kita dapat melawan korupsi dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan beradab. Baik saudara-saudara yang terkasih, dari ada 3 pertanyaan yang perlu saya berikan kepada teman-teman nanti. Yang pertama, pertanyaannya, apa saja nilai-nilai moral yang diajarkan oleh keluarga Santoso kepada anak-anak mereka, dan bagaimana nilai-nilai tersebut berkontribusi dalam membentuk karakter Rina dan Budi? Mungkin ada dari teman-teman yang bisa menjawab dari pertanyaan nomor 1. Baik, dari saya ingin menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu apa saja nilai-nilai moral yang diajarkan oleh keluarga Santoso dan bagaimana nilai-nilai tersebut berkontribusi dalam membentuk karakter Rina dan Budi. Menurut saya, keluarga Santoso mengajarkan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sosial kepada anak-anak mereka. Nilai-nilai ini bukan hanya diajarkan secara verbal, tetapi juga diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dalam keluarga. Bapak Santoso menjadi teladan bagi Rina dan Budi dalam bersikap jujur dan selalu siap membantu orang. Hal ini membentuk karakter Rina dan Budi yang berani dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Mereka tidak tinggal diam ketika melihat ketidakadilan, tetapi berani mengambil tindakan untuk membela kebenaran. Nilai-nilai ini juga ditanamkan sejak dini, dapat menjadi dasar bagi keberanian Rina dan Budi dalam melawan tindakan korupsi. Itu saja dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih teman Chad yang sudah menjawab pertanyaan nomor 1 yang begitu menarik. Dari pertanyaan nomor 1 mungkin ada teman-teman yang lain untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Baik, kalau tidak ada lagi yang
memberikan jawaban nomor 1. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Baik, pertanyaan nomor 2, bagaimana tindakan Rina dan Budi dalam mengajak teman-teman mereka untuk menolak korupsi dan mencerminkan peran keluarga sebagai benteng moral dalam masyarakat? Apa dampak dari tindakan mereka terhadap warga desa lain atau desa sekitar mereka? Mungkin ada dari teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan dari nomor 2. Baik, dari saya. Tindakan Rina dan Budi dalam mengajak teman-teman mereka untuk menolak korupsi mencerminkan peran penting keluarga sebagai benteng moral dalam masyarakat. Keluarga Santoso telah berhasil menanamkan nilai-nilai moral yang kuat kepada anak-anak mereka yang kemudian diwujudkan dalam tindakan nyata. Rina dan Budi tidak hanya menolak korupsi secara pribadi, tetapi juga mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama. Mereka mencari agen perubahan di lingkungan mereka, menginspirasi teman-teman dan warga desa lainnya untuk berani melawan ketidakadilan. Tindakan mereka menunjukkan bahwa keluarga memiliki peran penting dalam membentuk moralitas individu dan masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih teman Febri yang sudah menjawab pertanyaan nomor 2. Mungkin ada lagi selain teman Febri untuk menjawab di pertanyaan nomor 2. Baik, kalau tidak ada lagi, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Sini pertanyaan ketiga, apa yang dapat kita pelajari dari perubahan sikap Pak Jono setelah mendengarkan aspirasi masyarakat, dan bagaimana hal ini menunjukkan pentingnya transparansi dan kejujuran dalam pemerintah? Baik, dari saya, perubahan sikap Pak Joko setelah mendengar aspirasi masyarakat menunjukkan pentingnya transparansi dan kejujuran dalam pemerintahan. Awalnya, Pak Joko terlibat dalam praktik korupsi, tetapi setelah mendengar suara masyarakat dan merasakan tekanan moral dari komunitas, ia menyadari kesalahannya dan berjanji untuk berubah. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan sosial dan moral dapat mendorong pejabat publik untuk bertindak lebih bertanggung jawab dan akuntabel. Baik, terima kasih teman Dahur yang sudah menjawabkan pertanyaan dari nomor 3. Dari pertanyaan nomor 1 sampai nomor 3 tadi, di sini saya akan memberikan sebuah penegasan sedikit terkait dari pertanyaan di atas tadi, bahwa cerita keluarga dari Santoso mengingatkan kita semua bahwa keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk moralitas individu dan masyarakat. Dengan menanamkan nilai kejujuran, keadilan dan integritas serta tanggung jawab, keluarga dapat menjadi benteng moral yang kuat untuk melawan korupsi. Tindakan Rina dan Budi menunjukkan bahwa meskipun mereka masih muda atau masih kecil, tetapi mereka memiliki kekuatan atau potensi dari dalam diri untuk mempengaruhi lingkungan sekitar mereka atau warga yang ada di sekitar mereka. Ketika keluarga bersatu dan berkomitmen untuk menolak praktik-praktik buruk, terutama korupsi, maka segala hal yang negatif akan dijauhkan dari kita semua. Maka dalam hal ini, marilah kita saling belajar dari contoh keluarga Santoso dan berusaha untuk mencari teladan dalam hidup sehari-hari, sehingga kita dapat bersama-sama menciptakan masyarakat yang adil, bertanggung jawab, dan tertib. Baik, teman-teman yang terkasih, untuk mendalami tema katekesi kita pada pagi hari ini juga, saya menimba inspirasi dari kitab suci dari Injil Matius 45 ayat 14 sampai 16. Baik, pada kesempatan ini saya minta satu orang untuk membacakan firman Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 14 sampai 16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Dan pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gentang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang. Dalam iman itu demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang,
supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Dari bacaan yang baru saja kita dengar tadi, ada 3 pertanyaan yang saya perlu berikan kepada teman-teman nanti. Yang pertama, dari bacaan di atas, apa ayat yang menarik bagi kita semua? Baik, dari saya, ayat yang menarik di sini ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diisikan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Baik, ayat-ayat ini menekankan peran penting umat Kristiani sebagai garam dan terang dunia. Sebagai garam, kita diharapkan untuk memberikan rasa dan pengaruh positif pada masyarakat. Sebagai terang, kita diharapkan untuk menjadi contoh dan memancarkan kasih Kristus kepada orang lain. Dengan demikian, kita dapat memuliakan Allah dan membawa dampak positif bagi sesama. Itu dari saya. Baik, terima kasih saudara Iwin yang telah menjawab pertanyaan nomor 1 tadi. Baik, kita lanjut ke pertanyaan 2. Pertanyaan 2, dalam Injil Matius tadi bab 5 ayat 12-12, Yesus mau mengajarkan kita untuk menjadi terang dunia. Apa arti menjadi terang dalam konteks keluarga dan bagaimana keluarga dapat berperan dalam menerangi keluarga atau lingkungan sekitarnya? Oke, baik, saya akan menjawabkan. Konteks keluarga, terang dalam keluarga itu yang pertama, peran dari orang tua itu melambangkan bimbingan kepada anak, yang kedua memberikan kasih sayang, yang ketiga kebenaran dan kebahagiaan yang diberikan oleh anggota keluarga yang lain. Terus berkaitan dengan bagaimana terang itu untuk keluarga lain. Yang pertama itu memberikan contoh yang baik. Kita sebagai keluarga itu harus memberikan contoh yang baik, terutama di lingkungan masyarakat, sehingga orang lain itu bisa mencerminkan. Itu dari saya. Baik, terima kasih saudara Emin yang sudah menjawab pertanyaan nomor 2. Lalu yang berikutnya kita masuk ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan yang ketiga, apa saja contoh dalam kitab suci yang menunjukkan bagaimana keluarga dapat berperan dalam menegakkan keadilan dan menolak korupsi? Oke, banyak dari kitab suci menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam keluarga. Yang pertama itu kejujuran. Kisah-kisah tentang tokoh yang jujur dan yang menderita akibat ketidakjujuran dapat ditemukan di berbagai kitab suci. Ini mengajarkan pentingnya berkata jujur dalam keluarga dan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, keadilan. Banyak cerita yang menggambarkan bagaimana tokoh-tokoh penting memperjuangkan keadilan bagi yang tertindas. Ini mengajarkan pentingnya memperlakukan semua anggota keluarga dengan adil dan memperjuangkan keadilan di masyarakat. Yang ketiga, tanggung jawab. Contoh-contoh tentang tanggung jawab dalam keluarga seperti tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak dan sebaliknya seringkali dijelaskan dalam kitab suci. Ini mengajarkan pentingnya memenuhi kewajiban dan tanggung jawab kita dalam keluarga dan masyarakat. Sekian. Baik, terima kasih saudara Boy yang telah memberikan jawaban pertanyaan dari nomor 3. Yang selanjutnya ada beberapa penegasan atau kesimpulan dari saya terkait dengan pertanyaan yang sudah dijawab oleh teman-teman tadi. Saudara-saudari yang terkasih, melalui refleksi atau katekesi kita hari ini, kita menyadari bahwa keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk moralitas individu dan masyarakat. Kitab suci mengajarkan kita bahwa dengan menanamkan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan saling menghormati, kita dapat menjadi benteng moral yang kuat melawan korupsi. Keluarga bukan hanya tempat di mana kita dibesarkan, tapi juga lembaga yang membentuk karakter dan sikap kita terhadap dunia sekitar kita. Baik teman-teman,
dari katekese yang kita bawakan pada pagi hari ini, ada tawaran asli konkret atau rencana tindak lanjut dari katekese yang kita sudah laksanakan. Mungkin ada tawaran dari teman-teman terkait tindak lanjut dari katekese kita, memberikan tawaran asli konkret terkait dengan katekese yang kita bawakan. Ya, dari saya tawaran atau rencana tindak lanjut dari katekese kita pada pagi hari ini yaitu kita harus membawakan katekese ini ke lembaga-lembaga pemerintahan. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara. Mungkin ada teman-teman yang lain yang Jadi memberikan tawaran. dari saya rencana tindak lanjut terkait dengan materi katekis hari ini, menurut saya itu sebagai agen pastoral katekis kita harus menjadikan contoh, bukan sekedar memberikan contoh, tetapi kita harus berpihak kepada masyarakat supaya masyarakat melihat dan mengikuti apa yang kita lakukan, bukan hanya memberikan contoh, tetapi yang pada intinya adalah menjadikan contoh. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara Frit yang telah memberikan tawaran asli konkret terkait dengan katekese kita pada pagi hari ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk mengakhiri katekese kita pada pagi hari ini, kita menyiapkan hati nurani kita untuk berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena atas segala berkat dan rahmat-Mu, sehingga pada kesempatan ini kami bisa menyelesaikan kegiatan katekese dengan baik dan aman. Semoga dengan adanya katekese ini kami bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab, jujur dan saling membantu secara bersama. Demi Kristus Tuhan dan Penentara kami. Amin. Saudara yang terkasih, marilah kita berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi selamatkan kami dari yang jahat. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke kehidupan yang kekal. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Dan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.